Begitu Damar menyentuh simbol melati biru di tengah pintu batu, ukiran naga dan melati di sekelilingnya berpendar cahaya, menyebar seperti urat nadi yang hidup. Pintu itu bergetar keras sebelum terbuka perlahan, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang seluruh aula. Di balik pintu, terbentang lorong panjang yang diterangi cahaya biru samar. Damar melangkah masuk, merasakan udara di dalam lorong itu lebih dingin dan berat, seperti memikul sejarah yang terlalu kelam untuk diungkap. Setiap langkahnya menggema, seolah ribuan mata tak terlihat sedang mengawasinya. Di ujung lorong, ia menemukan ruang raksasa berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri singgasana batu yang dikelilingi pilar-pilar tinggi. Di atas singgasana itu, terbaring sebuah makhluk berwujud manusia setengah naga, seakan tertidur namun masih memancarkan aura yang luar biasa kuat. Damar terperangah. Apa ini? Suara berat naga yang sebelumnya menuntunnya kembali terdengar. Namun kali ini jauh lebih dalam, seolah berasal dari makhluk yang sedang tertidur di singgasana itu. Inilah sumber dari semua kutukan. Sang penjaga purba, leluhur yang dahulu mengikat kekuatan naga demi menjaga kekuasaan keluarga bangsawan. Namun perjanjian itu ternoda oleh pengkhianatan, membuatnya terperangkap di antara dunia manusia dan dunia arwah. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Mata makhluk setengah naga itu terbuka perlahan, memancarkan cahaya keemasan. Suaranya mengguncang hati Damar. Siapa yang berani membangunkanku setelah ratusan tahun? Damar berdiri tegak, meski seluruh tubuhnya bergetar. Aku Damar, dan aku datang untuk mengakhiri kutukan yang lahir dari pengkhianatan bangsawanmu. Makhluk itu tertawa rendah. Suaranya bergema bagai guntur. Kutukan ini bukan hanya tentang pengkhianatan manusia. Ini tentang janji yang tidak pernah ditepati, tentang darah yang mengikat perjanjian. Jika kau ingin memutuskan rantai ini, kau harus membayar harga yang setimpal. Cahaya biru dari lantai melingkar membentuk simbol kuno, dan pilar-pilar di sekitar ruangan memancarkan energi yang membuat Damar hampir tersungkur. Keris di tangannya bergetar, seolah merespons kekuatan besar itu. Dalam sekejap, bayangan-bayangan dari masa lalu muncul di udara. Adipati Wirakusuma saat membuat perjanjian dengan makhluk purba, pengorbanan yang melibatkan darah keturunannya, hingga terjadinya pengkhianatan yang menjerat semua jiwa di rumah itu. Damar menatap kilasan itu dengan mata terbelalak. Jadi, selama ini, kutukan ini lahir dari perjanjian terlarang. Makhluk purba itu mengangguk perlahan, lalu suaranya menggema lagi. Jika kau ingin memutusnya, gunakan keris itu dan tancapkan ke jantungku. Namun ingat, jika hatimu tidak murni, kutukan ini akan menelanmu bersama dengan semua yang kau cintai. Damar menggenggam keris erat-erat. Ia tahu, keputusan ini akan menentukan segalanya. Aroma melati tiba-tiba memenuhi ruangan, dan cahaya lembut muncul di sampingnya. Sosok Juita Ayu kembali hadir, menatapnya dengan senyum penuh keyakinan. Damar, lakukanlah, aku percaya padamu. Dengan napas berat, Damar melangkah mendekat ke singgasana, siap menuntaskan apa yang sudah dimulai. Namun sebelum ia bisa mengangkat kerisnya, lantai bergetar hebat dan bayangan hitam baru muncul dari kegelapan, lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah ia hadapi. Makhluk itu berteriak, "Tidak, rahasia ini tidak boleh berakhir." Suasana berubah kacau, pusaran energi gelap menyelimuti ruangan, dan Damar sadar, pertarungan terakhirnya akan segera dimulai. Bayangan hitam itu melesat ke arah Damar, membentuk wujud menyerupai raksasa berlapis kabut pekat dengan mata merah menyala. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar, pilar-pilar retak, dan simbol kuno di bawah kaki Damar berdenyut seolah hendak pecah. Makhluk purba setengah naga yang duduk di singgasana menatap dengan tatapan tajam. Itulah kegelapan yang lahir dari pengkhianatan dan kebencian manusia. Dia tidak tunduk padaku, bahkan aku pun tidak mampu mengendalikannya. Damar menggenggam keris pusaka yang bergetar semakin kuat. Energi cahaya putih dari bilahnya bertabrakan dengan aura hitam yang menyebar dari raksasa kabut itu. Suara Juita Ayu terdengar samar di telinganya. Jangan biarkan ketakutanmu menguasai hati. Gunakan keris itu dengan keberanian, bukan kemarahan. Raksasa kabut mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang energi yang menghantam Damar hingga ia terlempar. Tubuhnya menghantam lantai batu. Darah terasa mengalir di sudut bibirnya. Namun ia memaksa berdiri, matanya penuh tekad. Aku tidak akan menyerah. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Dengan teriakan penuh keberanian, Damar melompat, menebaskan keris yang kini memancarkan cahaya semakin terang. Serangan pertama menembus kabut, membuat raksasa itu meraung. Namun serangan baliknya sangat kuat, membuat pilar-pilar ambruk dan ruangan dipenuhi badai energi.
Makhluk purba setengah naga mulai mengerahkan sisa kekuatannya. Manusia, gunakanlah cahaya dari pusaka itu. Satukan keberanianmu dengan hatimu. Keris di tangan Damar tiba-tiba menyala dengan sinar melati biru, seolah merespons panggilan dari sang penjaga purba. Dengan sisa tenaganya, Damar berlari menembus badai, melompat tinggi, dan menusukkan keris itu ke inti kegelapan di dada raksasa kabut. Teriakan menggema, ruangan bergetar hebat, dan pusaran energi gelap mulai menghilang, tergantikan oleh cahaya biru yang meluas. Raksasa itu memudar, suaranya melemah. Tidak, rahasia ini tidak boleh berakhir. Namun semuanya sudah terlambat. Kegelapan itu runtuh sepenuhnya, menghilang seperti asap tertiup angin. Setelah bayangan menghilang, ruangan menjadi tenang. Cahaya lembut memenuhi aula. Pilar-pilar kembali kokoh, dan udara terasa ringan. Sang penjaga purba menatap Damar dengan tatapan penuh hormat. Kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh keturunanku sendiri. Kau telah memutuskan rantai kutukan ini. Sosok itu perlahan berubah menjadi cahaya emas, perlahan lenyap sambil berkata, kini semuanya berakhir. Rumah ini bebas. Begitu pula semua jiwa yang terperangkap. Aroma melati memenuhi ruangan, dan Juita Ayu muncul terakhir kali. Ia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Damar, karena keberanianmu. Aku dan ayahku bisa pergi dengan tenang. Damar menatapnya, menahan air mata. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Juita Ayu tersenyum. Lalu tubuhnya perlahan berubah menjadi cahaya yang terbang ke langit, menyisakan keheningan yang damai. Ketika semuanya selesai, pintu batu raksasa terbuka, memperlihatkan jalan pulang. Damar melangkah keluar, membawa keris pusaka yang kini tidak lagi bersinar, namun tetap menyimpan kisah besar di dalamnya. Rumah tua itu berdiri diam. Kini tidak lagi menyeramkan, melainkan terasa seperti tempat yang akhirnya bisa beristirahat. Namun sebelum ia pergi, dari jauh terdengar bisikan samar. Terima kasih, tapi ingat, setiap rahasia yang terungkap selalu meninggalkan bayangan. Damar terdiam, menatap rumah itu sekali lagi sebelum melangkah pergi. Angin malam berembus pelan, membawa aroma melati yang samar, seolah menjadi salam perpisahan dari semua arwah yang telah bebas. Namun saat Damar melangkah lebih jauh dari halaman rumah tua itu, bayangan bulan di tanahnya tampak aneh. Ada bayangan lain yang berjalan di belakangnya. Meski tidak ada siapapun di sana, ia berhenti sejenak, menoleh, namun tidak melihat apapun. Jalan setapak kosong, hanya dikelilingi pohon-pohon tua yang berdesir pelan. Meski demikian, hatinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Setibanya di rumahnya, Damar mencoba meyakinkan diri bahwa semua sudah selesai. Ia meletakkan keris pusaka di atas meja. Kini hanya tampak seperti senjata tua biasa tanpa cahaya. Namun saat malam semakin larut, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Kau telah membuka pintu yang tidak seharusnya. Bayangan itu akan selalu ada. Damar terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Namun ketika ia melihat ke cermin, jantungnya hampir berhenti. Bayangannya di cermin tersenyum, padahal wajahnya sendiri tidak. Secepat kilat, ia mundur. Cermin itu kembali normal, memantulkan dirinya seperti biasa. Tidak, ini hanya mimpi, gumamnya, meski hatinya tidak percaya. Keesokan harinya, Damar memutuskan kembali ke rumah tua itu untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun ketika ia tiba, rumah itu lenyap. Hanya tersisa lapangan kosong dengan sisa pondasi yang sudah ditumbuhi rumput liar. Seolah rumah itu tidak pernah ada. Keris pusaka di tangannya bergetar pelan, lalu muncul retakan halus di permukaannya. Dari retakan itu, keluar asap hitam tipis yang menghilang ke udara. Damar mulai sadar, kutukan memang sudah diakhiri. Tetapi sesuatu yang lebih tua dari kutukan itu, sesuatu yang tidak terikat oleh perjanjian, masih bebas. Saat malam tiba, bayangan misterius itu kembali mengikuti setiap langkahnya. Bahkan tanpa cermin pun, ia bisa merasakannya. Di sela-sela kesunyian, suara itu kembali berbisik. Kali ini lebih jelas. Kau telah menyentuh rahasia yang tidak bisa dihapus. Bayangan ini akan menjadi bagian dari dirimu sampai waktunya tiba. Damar mengepalkan tangan, menatap keris yang retak. Ia tahu, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Di balik semua kemenangan yang ia raih, ada ancaman baru yang tidak ia fahami sepenuhnya. Di langit, bulan tampak tertutup awan, dan aroma melati yang seharusnya menenangkan kini terasa getir. Malam itu, Damar menyadari, setiap rahasia yang terungkap selalu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, hidupnya tidak lagi sama.
Setiap kali ia berjalan di bawah sinar bulan, bayangan yang mengikuti dirinya tampak bergerak dengan cara yang berbeda. Kadang memanjang, kadang seolah menoleh meski tubuhnya tidak bergerak. Semakin lama, bayangan itu menjadi semakin jelas. Kadang terlihat seperti sosok lain yang berdiri di belakangnya. Di rumah, benda-benda mulai bergerak sendiri. Jendela terbuka meski tidak ada angin. Kursi berderit seolah ada yang duduk. Dan aroma melati muncul tiba-tiba, bercampur dengan bau asap yang menyengat. Damar berusaha tetap tenang. Namun setiap malam, bisikan itu semakin sering terdengar. Kau adalah bagian dari rahasia itu sekarang. Kau tidak bisa lari. Siang harinya pun, bayangan itu tidak hilang. Saat Damar berjalan di pasar, orang-orang menatap aneh seolah melihat sesuatu di belakangnya. Seorang nenek tua penjual jamu menghentikannya, menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Nak, ada sesuatu yang mengikutimu. Itu bukan arwah biasa. Itu penanda." Damar terkejut. "Penanda? Maksudnya apa?" Nenek itu gemetar. "Jika penanda itu terus bersamamu, cepat atau lambat ia akan mengambil alih dirimu. Itu adalah sisa dari kekuatan kuno yang tidak bisa kau musnahkan." Kata-kata itu membuat Damar gelisah. Malamnya, ia mencoba menghancurkan keris pusaka yang retak itu, berharap bisa memutus keterikatannya. Namun saat keris itu hampir ia pukul, retakannya memancarkan cahaya hitam dan suara bergema memenuhi ruangan. "Hancurkan aku, maka kau hancur bersamaku." Keris itu kembali tenang, meninggalkan Damar dengan rasa takut yang semakin dalam. Ia sadar, keris itu kini menjadi pengikat antara dirinya dengan bayangan misterius tersebut. Di tengah kegelisahannya, suara Juita Ayu terdengar samar dari kejauhan. "Damar, jangan biarkan bayangan itu menguasaimu. Ada satu tempat terakhir, tempat asal mula kekuatan itu. Hanya di sana kau bisa memutusnya." Suara itu memandunya menuju sebuah petunjuk baru, peta tua yang tiba-tiba muncul di bawah meja, seolah diletakkan oleh tangan tak terlihat. Peta itu menunjukkan lokasi jauh di dalam hutan yang tidak pernah ia kenal. Tanpa ragu, Damar memutuskan untuk pergi. Namun saat ia melangkah keluar rumah, bayangannya di tanah tersenyum lebar. Bukan senyum manusia, melainkan senyum yang membuat darahnya membeku. Ia tahu, waktu semakin sedikit. Bayangan itu bukan sekadar mengikuti, tapi mulai hidup. Dengan tekad yang membara, Damar membawa keris pusaka dan mengikuti petunjuk peta tua itu menuju hutan yang disebut dalam bisikan Juita Ayu. Hutan itu gelap, dipenuhi pohon-pohon menjulang yang saling melilit, menutupi cahaya matahari. Udara di sana dingin dan lembab, seolah setiap langkahnya menembus lapisan dunia yang berbeda. Semakin dalam ia melangkah, bayangannya semakin nyata. Kadang muncul di depannya, kadang di sampingnya, seolah menantangnya. Suara berbisik tak henti menggema. "Kau pikir bisa memutusku? Aku adalah bagian dari dirimu sekarang." Akhirnya, Damar tiba di sebuah lapangan luas di tengah hutan, tempat sebuah batu hitam raksasa berdiri tegak dengan simbol kuno yang berkilau samar. Dari tanah, asap hitam mulai muncul, menyatu membentuk wujud bayangan yang selama ini mengikutinya. Kini, bayangan itu menjadi sosok utuh menyerupai Damar, namun dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan. "Aku adalah cerminan gelapmu. Selama kau hidup, aku akan ada. Kau tidak bisa menghancurkanku tanpa menghancurkan dirimu sendiri." Damar menggenggam keris pusaka, merasakan aura gelap semakin menekan dadanya. "Kalau begitu, aku akan melawanmu, meski harus mempertaruhkan hidupku." Pertarungan pun dimulai. Bayangan itu bergerak cepat. Setiap serangannya memukul Damar dengan kekuatan yang setara dengannya. Setiap kali kerisnya mengenai bayangan itu, luka yang sama terasa di tubuhnya. Pertempuran itu terasa seperti melawan dirinya sendiri. Rasa sakit fisik bercampur dengan rasa sakit batin. Bayangan itu tertawa. "Semakin kau melawanku, semakin kau melukai dirimu sendiri. Serahkan saja tubuhmu, dan aku akan menjadi penerus kekuatan kuno itu." Damar hampir terjatuh. Namun dalam keputusasaan itu, ia mendengar suara lembut Juita Ayu. "Kau tidak harus melawannya dengan kebencian. Ingat, kekuatan sejati bukan menghancurkan, tapi menerima dan mengampuni." Mata Damar berkaca-kaca. Ia menyadari, untuk mengalahkan bayangan ini, ia tidak boleh melawannya dengan kebencian, melainkan dengan hati yang murni. Dengan sisa tenaga, ia berdiri tegak, menutup mata, dan memeluk bayangan itu. Bayangan itu meraung. Tubuhnya bergetar, mencoba melepaskan diri. Namun cahaya dari keris pusaka menyala terang, membungkus mereka berdua dalam sinar biru melati. "Aku menerima bagian gelapku, tapi aku tidak membiarkanmu menguasai hidupku." Ledakan cahaya memenuhi hutan, membuat semua yang ada di dalamnya bergetar hebat. Ketika cahaya itu mereda,
Bayangan gelap menghilang, menyatu ke dalam tubuh Damar tanpa meninggalkan jejak kebencian. Batu hitam di tengah lapangan retak, runtuh menjadi debu. Dan dari dalamnya keluar aroma melati yang menenangkan. Langit yang tadinya gelap kini terbuka. Sinar matahari menyinari hutan dengan damai. Suara Juita Ayu terdengar terakhir kali. Kau berhasil, Damar. Kini semua rahasia telah berakhir. Terima kasih. Damar menatap langit. Air mata jatuh di pipinya. Ia tahu semua penderitaan telah berakhir. Keris pusaka di tangannya retak sepenuhnya dan hancur menjadi serpihan cahaya. Terbang ke langit bersama dengan semua kutukan. Dengan langkah pelan namun penuh lega, Damar keluar dari hutan itu. Kini, ia bukan hanya penyintas, tetapi juga penjaga rahasia yang telah dituntaskan. Di kejauhan, rumah tua yang dulu menjadi sumber mimpi buruknya kini hanya tinggal kenangan. Bersama dengan semua bayangan yang telah ia taklukkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Damar tersenyum. Karena ia tahu, akhirnya semua telah selesai.